Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4B hari ini, hari Senin, tanggal berapa? 26 ya. Senin 26 Juni 2021 kita ketemu dalam pembelajaran media Google Classroom melalui video pembelajaran ya. Hari ini kita akan membahas tentang tematik bahasa Indonesia, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini sudah pernah kita bahas dengan media pembelajaran video call yang dirasa oleh saya tentunya sangat tidak efektif sekali, bahkan apa yang saya sampaikan mungkin tidak nyambung ke anak-anak sekalian kelas 4B khususnya ya. Hari ini kita akan mendalami pembelajaran ini. Tenang saja, yang kemarin pasti akan dibahas lagi kembali di sini. Dan jangan lupa dicatat, kemudian nanti difoto, dikumpulkan, dan kerjakan LK-nya di tempat yang sudah disediakan. Ya, kita mulai saja langsung menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks paragraf. Ya, kita bahas paragraf dulu ya. Kalau di kelas nanti akan saya urutkan enak ya. Diurutkan apa itu paragraf, apa itu kalimat, apa itu kata, apa itu suku kata, apa itu huruf, dan seterusnya. Nah, kalau gini langsung saja paragraf itu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu di rumah bisa membantu saya untuk memotong-motong lagi paragraf itu seperti apa sih, kalimat itu seperti apa sih, kata itu seperti apa, sampai huruf gitu Bapak Ibu ya yang ikut mendengarkan video ini. Ini disingkat saja pembelajarannya. Paragraf itu anak-anak adalah bagian karangan yang mengandung satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi paragraf itu kumpulan kalimat, dan kumpulan kalimat itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Jadi kalimat dikumpulkan jadi satu, itu namanya paragraf. Ya, jadi paragraf itu kumpulan kalimat yang di dalamnya ada kalimat utama dan kalimat penjelas atau gagasan utama, gagasan penjelas. Nanti itu sama saja ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan bacaan berikut. Nah, ada pawai budaya. Menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Di sini ada tanda koma, di sini ada tanda titik. Nah, koma itu anak-anak untuk berhenti sejenak. Sedangkan titik ini tanda bahwa ini sudah satu kalimat. Ya, titik ini satu kalimat, titik ini satu kalimat, titik ini satu kalimat, titik ini satu kalimat. Berarti satu paragraf ini berapa kalimat? Ya, dilihat saja titiknya ya. Titiknya ada 4, berarti satu paragraf ini ada 4 kalimat. Nah, 4 kalimat, berarti satu paragraf ini. Paragraf itu biasanya cirinya menjorok ke dalam gini loh ya. Ini ciri paragraf, biasanya menjorok ke dalam. Nah, nanti ada paragraf, ada bait, gitu ya. Nah, kalau kalimat cirinya ada titik, gitu ya. Kalau koma bukan akhir kalimat, tapi koma itu tanda baca untuk berhenti sejenak. Ini ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Berarti ini ada 3 paragraf. Dan masing-masing paragraf punya beda kalimat ya. Oke, insya Allah sudah paham apa itu paragraf, apa itu kalimat. Sekarang kita lanjut letak kalimat utama. Ya, nanti bisa dicatat itu dari awal sampai akhir. Ada kalimat utama yang letaknya itu di awal. Ada kalimat utama yang letaknya di akhir. Dan ada kalimat utama yang letaknya di awal juga di akhir. Hari ini kita bahas dua saja, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Tuh, kok sudah ngalih. Bentar ya. Kalau deduktif, itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. De awal gitu ya mengingatnya ya. Sedangkan induktif itu ada di akhir. Induktif ada di akhir. Kalau campuran ini istilahnya adalah deduktif induktif. Itu ya, campuran nanti kita bahas lebih mendalam lagi di pertemuan berikutnya. Ya, sekarang kita bahas paragraf deduktif. Ini kamu tambahi saja paragraf deduktif di sini ditambahi. Paragraf deduktif gitu ya. Deduktif itu tadi ada di mana kalimat utamanya atau kalimat awal pokok pikirannya? Kalimat utamanya ada di
awal ya, berarti ada di sini. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Titik. Berarti ini kalimat utamanya. Kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Adat istiadat berkaitan dengan budaya setempat. Adat istiadat biasanya berkaitan dengan keadaan alam itu. Nah, ini anak-anak, kalau kalimat utamanya ada di awal dinamakan paragraf deduktif. Mana kalimat utamanya ya ini ya. Nah, ini keterangannya ada di bawah ini yang warna apa ini? Coklat apa kuning ini ya. Nah, sekarang lanjut induktif. Ini mungkin bisa dibantu oleh mama atau ayah yang ikut belajar atau guru les ya. Biasanya ditandai dengan kalimat penghubung. Jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, maka dari itu, ini biasanya ya. Biasanya juga tidak gitu ya. Ini ciri-ciri biasanya. Kita lihat paragraf induktif. Paragraf induktif ini kalimat utamanya ada di akhir. Nah, di sini. Mana ya kursornya ya? Nah, ini. Oleh sebab itu, makanlah sesuai kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Sedangkan ini semua dari awal sampai sebelum akhir ini kalimat pendukung. Apa sih Pak bedanya kalimat pendukung dengan kalimat apa? Utama? Nah, kalau kalimat pendukung itu menjelaskan kalimat utama. Jadi ini kalimat pendukung ini anak-anak menjelaskan kalimat utama yang ada di bawah ini. Titik kedua pun sama. Coba nanti kamu baca ya, kamu baca. Titik ketiga juga sama. Ini menjelaskan atau menguatkan argumen dari kalimat utama yang ada di akhir ini. Sama kayak yang ini juga. Kalimat utamanya kan ini ya. Sedangkan kalimat pendukungnya ini. Nah, kalimat pendukung ini menjelaskan atau menguatkan kalimat utama. Ya, jadi kalimat pendukung ini menguatkan kalimat utama. Kayak ginilah gampangannya. Coba sebutkan buah. Pasti kamu akan menyebutkan pisang, pepaya, jeruk, apel gitu ya. Coba sebutkan hewan. Pasti kamu menyebutkan apa? Ayam, harimau, gajah dan sebagainya. Nah, kalimat utama itu kayak kalimat umumnya. Sedangkan kalimat khususnya, nah itu tadi yang menjelaskan. Seperti ayam, bebek itu. Kalimat umumnya adalah hewan gitu ya. Nah, mungkin bisa dikuatkan lagi oleh pendamping pembelajaran yang ada di rumah ya, mungkin ayah, ibu. Gagasan pokok ini punya nama banyak anak-anak ya. Gagasan pokok nanti kalau ada yang tanya, ide pokok itu sama. Pokok pikiran itu sama. Pikiran pokok sama ya. Pikiran utama, gagasan utama, semuanya intinya adalah kalimat utama. Ya. Semuanya intinya kalimat utama. Nah, ini istilah-istilahnya. Semuanya intinya sama. Kita lanjut. Cara menentukan gagasan pokok itu ada 3. Pertama, ide pokok dapat langsung diambil dari kalimat utama. Yang kedua, diambil pokok dari kalimat utama. Dan ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Jadi, bisa langsung diambil. Oh, ini ide pokoknya. Itu seperti ini. Ketika kamu membaca paragraf, ada satu kalimat yang sangat dominan. Oh, itu berarti langsung bisa dikatakan kalimat utama. Atau kesimpulan dari seluruhnya, biasanya induktif ya. Kalimat pokok paragraf induktif biasanya itu kesimpulan. Kesimpulannya ada di akhir dan itu bisa dikatakan kalimat utama. Ya, kalau ini kamu nggak ngerti nggak apa-apa. Intinya kamu paham kalimat pokok, kalimat utama dan kalimat pendukung. Nah, ini contohnya. Kalimat utama, ide pokok dapat langsung diambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya adalah ini. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Ide pokoknya, bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Nah, ini, kalimat ini, tentu kan ini sangat dominan ya. Misalnya ini, jadi kalimatnya utamanya adalah bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu bangsa tertentu. Dijelaskan lagi. Jadi yang kuning ini argumen utama, yang putih penjelasan. Misalnya rumah adat
Jawa bernama Joglo. Rumah adat Minangkabau bernama Rumah Gadang. Ini kan menjelaskan kalimat yang kuning ini ya. Terus dan seterusnya menjelaskan kalimat yang kuning. Yang kedua, diambil pokok dari kalimat utama. Ya, diambil pokok dari kalimat utama. Ya, paham lah ya. Ini sama seperti tadi. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu bangsa tertentu. Misalnya rumah Jawa bernama Joglo. Jadi ini rumah apa? Kalimat ini diambil pokok pikirannya. Gitu ya. Pokok pikirannya kan yang kuning ini ya. Sedangkan yang putih-putih ini menjelaskan seluruhnya. Oke. Yang ketiga adalah membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Jadi rumah adat adalah identitas suku bangsa. Seperti ini kayak dirangkum gitu ya. Jadi ini kayak dirangkum gitu. Dirangkum kalimat utamanya adalah ini gitu ya. Oke. Berikutnya adalah gagasan pendukung. Mohon maaf nanti videonya agak panjang ya. Gagasan pendukung ini adalah uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Gagasan pendukung itu yang menjelaskan kalimat utama. Gampangannya gitu, gagasan pendukung itu yang menjelaskan kalimat utama. Misalkan, nah ini kalimat utamanya yang berwarna coklat ini. Sedangkan bacaan sisanya adalah kalimat pendukung. Ya, coba perhatikan. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu bangsa. Misalnya, rumah adat Jawa bernama Joglo. Ini kan menjelaskan ini ya. Rumah adat Minangkabau bernama Rumah Gadang. Menjelaskan ini juga. Itu ya. Jadi, kalimat pendukung itu yang menjelaskan kalimat utama. Ya. Simpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Pasti ya. Dalam paragraf ada satu kalimat utama kayak di awal ya di akhir. Kalau di awal tadi namanya deduktif, kalau di akhir namanya induktif. Kalau campuran di awal dan di akhir namanya deduktif induktif. Letak kalimat utama menentukan jenis paragrafnya. Tadi ya, deduktif kalimat utama di depan, induktif kalimat utamanya di akhir. Dalam kalimat utama terdapat gagasan pokok, dalam kalimat penjelas ada gagasan pendukung. Nah, baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Rahman hari ini. Tugasnya ini semua bisa diambil di Google Classroom. Tepatnya hari ini Senin 26 Juli 2021. Tematik ini bisa dibuka nanti, klik ini. Nah, materinya hari ini ada di sini. Dibuka juga LK ini. LK ini nanti dikerjakan di sini. Jadi LK ini kalau kamu buka adalah isinya Word. Ya. Coba saya buka. Ya. Belum muncul. Ya, nanti terusnya dibuka saja. Isinya Word, beberapa paragraf. Dan lanjutnya kamu buka ini. Catatannya difoto dan dikumpulkan di sini. Seperti biasa ya. Pilih nama. Pilih kelas, kemudian upload file foto catatan hari ini, gitu ya. Kemudian klik berikutnya. Iya, sebentar. Gak lemot. Gampang saja, pembelajaran kita hari ini adalah, atau LK kita hari ini adalah tentang apa? Kalimat penjelas hari ini ya. Kalimat penjelasnya hari ini. Bentar, kok lemot banget. Ya, keluar banyak. Satu dulu. Iya Bapak Ibu, jadi kalau anak-anak ini nanti mohon kalau misalkan telat ya, telat gak usah dikirim di WA ya. Kalau telat langsung saja dikirim di tempatnya yang sudah saya sediakan ini. Bapak Ibu seperti biasa kerjakan saja menurut informasi dari apa petunjuk yang saya sampaikan. Jadi nggak perlu dikirim di WA ya, nggak perlu dikirim di WA. Nanti kalau di WA itu rawan tidak saya nilai. Bukan rawan ya, memang tidak saya nilai. Karena saya membiasakan agar anak-anak itu apa ya, selalu mengirim di tempat yang sudah ada. Jadi nggak ngirimnya di WA. Jadi mohon maaf yang kemarin kirim-kirim di WA, saya minta untuk mengirim di apa? Di Google Classroom ya.
Google Classroom. Ya, ini saya close saja. Ya, sepertinya nggak mau, mungkin ada kerusakan. Saya tunjukkan saja, langsung saya kumpulkan dari akun saya. Mohon maaf, masih lemot. Ditunggu saja ya, tidak apa-apa. Videonya agak lama, nanti biar jelas. Ya, bentar, tunggu. Ya, jadi kemarin sudah saya cek, sudah tidak ada yang lagi ngirim di forum. Di forum ini sisanya yang terakhir kemarin. Jadi ini bersih, nanti di si forum ini hanya ada instruksi-instruksi saya saja. Jadi anak-anak tidak saya izinkan untuk mengupload seperti ini. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang benar. Sudah masuk. Ya, bentar, lemot sekali. Ya, anak-anak nanti silakan dilihat lembar kerjanya. Lembar kerjanya seperti ini nanti. Kamu klik saja nanti ini. Ini kalau seperti ini nanti kamu klik, bisa diklik 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Berarti ini adalah pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks seperti ini kan ya. Kamu baca dulu, kemudian dibaca perintahnya. Dari bacaan di atas yang bergaris bawah termasuk jenis apa? Kalimat pendukung, gagasan pokok, pikiran utama, gagasan pendukung, pokok pikiran. Nah, apa ya? Kalau jawabannya lebih dari satu, bisa diklik lebih dari satu. Kalau misalkan jawabannya hanya satu, nanti bisa diklik hanya satu. Nah, kamu klik satu, nanti sisanya akan menghilang. Kamu klik satunya lagi, sisanya menghilang. Sisanya lagi menghilang gitu ya. Kalau diklik lebih dari satu, bisa, berarti jawabannya lebih dari satu. Sedangkan yang ini ditulis tangan ya. Ini ada 2 jawaban, berarti jawaban dari, contohnya, perintahnya kan gini, dari paragraf 1 dan 2, di atas tuliskan kalimat utama masing-masing paragraf. Ini kan ada 2 kalimat, 2 paragraf ya. 2 paragraf, coba tuliskan paragraf 1 ini kalimat utamanya yang mana, paragraf 2 kalimat utamanya yang mana. Diketik ya. Ketik sampai titik. Ingat, tandanya titik. Kalau tidak ada titik, berarti belum berakhir kalimatnya. Terima kasih, itu saja. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia tentang paragraf, pokok pikiran paragraf gitu ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.